mulai setelah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ibu Hardianti memimpin doa untuk pagi hari ini. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu Hardianti. Selanjutnya akan saya serahkan sebelumnya kepada Pak Agus Firdaus selaku pemateri. Terima kasih banyak Mas Afgan yang bertugas di Angkatan 78 selaku host pada pagi hari ini. Sebelumnya tolong dijadikan co-host dong, Mas. Kemudian terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman peserta pelatihan dasar Angkatan 78 Donggala ya. Sebelumnya saya minta maaf karena harus diundur beberapa jam karena saya pagi-pagi tadi harus mengurus rombongan dulu dan ini juga lagi sementara diurus ya. Dan ada jadwal rapid juga mereka. Jadi saya harus selesaikan dulu baru saya masuk. Mungkin saya tidak lama ya karena kita juga cuma 1 JP. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau mengerti dan hadir di tengah kesibukan saya ini. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian ya. Kemudian kita sudah masuk di pertemuan kedua. Ya, sebelumnya ada penugasan yang sudah saya berikan di pertemuan pertama terkait dengan tugas individu, rutinitas ya dari pagi sampai dengan sore hari. Kemudian semoga tugasnya sudah selesai semua. Serahkan ke saya untuk Angkatan 78. Baik teman-teman, ini sudah masuk di agenda 4 juga. Sudah mulai kalian melewati agenda 1 sampai dengan agenda 4. Apakah ada problem teknis yang kalian hadapi terkait dengan absensi, penugasan? Mungkin ada yang sampaikan, saya lupa absen, saya lupa kumpul tugas mungkin, atau yang lainnya. Kemudian ada juga yang mungkin terkait dengan kendala di mentor untuk menghadapi ujian rancangan aktualisasi. Pak mentor saya lagi berhalangan, Pak mentor saya lagi tidak ada. Itu nanti bisa teman-teman sampaikan ke saya di atau berikan pendapat saya. Kemudian mungkin ada yang mau pengen tahu terkait dengan bayangan bagaimana sih nanti Pak kita ujiannya. Teman-teman ini juga nanti melewati proses akumulasi nilai sikap perilaku. Itu juga akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan akumulasi ini, semua teman-teman dari penugasan, kemudian sikap perilaku teman-teman saat mengikuti Zoom meeting ini, semuanya ada catatan juga dari evaluator PIC dan teman-teman saya yang bertugas di Angkatan 78 ini. Itu nanti akan diakumulatifkan bersamaan dengan nilai sikap perilaku emosi. Jadi emosi itu tidak mutlak adalah nilai sikap perilaku itu masih akan diolah lagi untuk dijadikan rata-rata nilai sikap perilaku teman-teman. Ditambahkan dengan
bagaimana teman-teman. Itu kan ada saya berada di tengah-tengah teman-teman ini. Silakan Bu Andini. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan absensi di Kolabjar tersendiri. Rapat dengan, dan kalau sudah disampaikan seperti itu oleh Ibu Emi, saya rasa tidak ada masalah. Nanti Ibu Emi sampaikan. Dan ini juga sudah menjadi bayangan saya di rapat ketika berkaitan dengan absensi. Ada juga penugasan seperti itu. Dia sudah submit, ternyata dia tidak cek kembali apakah sudah terinput atau belum. Nanti besoknya baru dia cek, ternyata belum terinput. Nah, hal seperti itu yang itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya. Yang penting ada catatan-catatan nanti dari PIC atau evaluator. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Kemarin saya melakukan ujian evaluasi, Pak. Cuman pada saat saya klik evaluasi, baru beberapa detik langsung tersubmit, Pak, otomatis. Jadi lembar jawaban saya itu masih kosong. Bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Jika terjadi seperti itu langsung komunikasikan atau koordinasikan dengan teman-teman saya, PIC atau evaluator, langsung disampaikan untuk direset supaya bisa melakukan kembali ujian akademiknya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ada juga yang begitu mulai langsung tersubmit kosong. Ada yang baru mulai 15 menit langsung tersubmit. Ada yang 1 jaman. Sekali lagi pastikan kondisi jaringan juga ya. Kondisi jaringan stabil, betul-betul stabil, jangan yang lelet-lelet. Kemudian pastikan time atau waktu otomatis di perangkat teman-teman, ya, di laptop, di PC, ataupun kalau di HP otomatis. Itu juga biasanya mempengaruhi. Kemudian sekali lagi kita back, ternyata memang sistem Kolabjar ini masih perlu banyak perbaikan-perbaikan oleh adminnya. Itu juga menjadi masukan-masukan kita. Itu sudah merupakan catatan-catatan saya juga yang akan kita bahas di LAN nantinya. Jadi hal seperti itu, kalau belum selesai, kemudian dia tersubmit, belum habis waktunya, sampaikan ke PIC. Tapi kalau dia sudah selesai kita mengerjakan, tiba-tiba waktunya langsung habis, tersubmit, sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita sudah mengerjakan dan sudah selesai mengerjakan soal. Ya, Bu Siti ya. Iya, Ada Pak. lagi? Kemarin saya sudah hubungi Pak Rahmat, Pak. Mungkin beliau juga ada kegiatan. Jadi sampai kemarin sore saya buka lagi, kayaknya belum direset, Pak. Jadi sampai saat ini saya belum bisa ujian lagi. Betul. Saya tanya dulu, Ibu mau ujian hari ini, pagi ini? Rencana sore, Pak. Sore, baik. Ya, Saya pastikan masih ada sore. materi sebentar. Baik, saya pastikan sore Ibu sudah bisa melakukan ujian, ya. Iya, Pak. Sebentar. Saya langsung sounding ke grup PIC. Mohon maaf Pak Kasub. Kenapa Pak Afgan? Jadi sebenarnya sudah disampaikan ke Pak Rahmat kemarin dalam pembekalan evaluasi akademik, bahwasanya Bapak Ibu yang terkendala atau mengalami masalah-masalah teknis seperti Ibu sedikit Sarmiat ini menghubungi PIC atau evaluator, bukan Pak Rahmat. Jadi beliau langsung menghubungi Pak Rahmat, tapi bukan kami sebagai evaluator ataupun PIC. Ini PIC siapa Mas?
di sini Emi. 78. Ibu Oh, Emi. Ibu Emi, berarti sebenarnya Ibu Emi atau Mas Afgan. Iya betul Pak. Saya pikirnya di sini PAC-nya Pak Rahmat. Iya Seperti Pak. itu. Jadi kalau ada kendala-kendala seperti itu, PAC di masing-masing angkatan. Kalau Pak Rahmat itu khusus terkait penjelasan terkait dengan akademik. Nah, Iya, maaf ketika Pak. Kemarin saya Bapak- sudah hubungi juga Ibu Emi karena kebetulan mungkin Pak Rahmat ada di sebelahnya, jadi HP-nya Ibu Emi langsung dikasih ke Pak Rahmat kemarin Pak. Jadi berkelanjutan sudah saya Oke. hubungi Pak Rahmat. Oke. Nanti minta tolong sama Mas Afgan ya Mas untuk mereset Iya Ibu Pak. Siti Syarmiati. Anytime. Nanti juga akan saya follow up di grup PAC biar Ibu Siti ini bisa ujian sore. Siap. Nanti bisa komunikasikan dengan saya saja Pak. Nanti jam berapanya lebih tepatnya. Oke. Baik. Makasih ya Mas Afgan. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi yang punya kendala? Atau ada yang ingin disampaikan ke saya? Siapa ini? Bu Niwayan. Iya, Pak. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya lalu pernah absen, Pak, tanggal 11 Mei. Tanggal 11 Mei, saya absen sorenya jam 3-an, Pak. Sudah ada keterangan Anda sudah melakukan absen sore. Pas saya cek di waktunya itu, Pak, tidak tersimpan datanya, Pak. Di absen sore itu kosong keterangannya, Pak. Saya sudah lapor juga sama Pak Afgan waktu itu. Oke. Satu. Oke, yang penting sudah dilaporkan. Itu tadi saya sampaikan, yang penting sudah dilaporkan. Dan itu sudah menjadi catatan kecil buat evaluator atau PIC untuk nanti begitu kita rapat itu dikuatkan oleh mereka dengan catatan-catatan bahwa memang benar Ibu Niwayan sudah melakukan absen. Waktu itu ada konfirmasi ternyata dia waktunya tidak tersubmit. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, ada lagi? Masih ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan? Mentornya tidak ada kendala semuanya? Tidak ada? Semua mentor bisa hadir? Bisa Pak. Karena jika mentor tidak hadir, ujiannya akan ditunda. Ya. Tidak ada yang diganti mentornya? Tidak ada kan? Masalah mentor Pak, kan mentor saya Pak sering sakit-sakitan, bagaimana? Sakit-sakit apa ini? Ya sudah tua Pak, faktor usia umur Pak. Ya, orang tua memang sakit-sakitan. Sakit apa dulu nih? Nggak tahu juga. Biasa enggak hadir ke sekolah karena beliau lagi sakit Pak. Biasa pergi rawat Pak. Kan enggak ada informasi juga bilang sakit bagaimana. Nah, itu dipastikan. Dipastikan Pak Yudin. Oke Pak. Jangan bilang sakit-sakit saja. Sakit-sakit ini sakit banyak. Sakit-sakit malam, sakit-sakit penyakitan, penyakit. Ya, itu termasuk penyakit semua. Ini sakit-sakit apa dulu? Ya, dan tolong dipastikan Pak Yudin bahwa mentornya bisa hadir atau tidak. Kalau memang tidak bisa hadir, segera digantikan. Pak Yudin di sekolah kan, mentornya berarti kepala sekolah. Iya. Nah, kalau berhalangan seperti itu, wakilnya. Wakil kepala sekolah. Kemudian kalau masih berhalangan atau tidak bisa, silakan ke KTU-nya. Di sekolah itu tidak ada bilang guru senior yang menjadi pengganti mentor, tidak ada. Mentor itu adalah atasan langsung atau yang mempunyai jabatan. Ya. Kemudian kalau tidak ada tiga-tiganya, kepala sekolah tidak ada, wakilnya tidak ada, KTU-nya tidak ada, itu perlu dipertanyakan sekolahnya itu. Masih perlu dilanjutkan sekolahnya atau tidak. Ya. Tapi kalau memang seperti itu,
segera koordinasikan dengan panitia Kabupaten Donggala, BKPSDM Kabupaten Donggala untuk dicarikan penggantinya di Dinas Pendidikan, ya. Ya Pak. Dan dipastikan hadir mentornya, jangan nanti begitu ini baru kasakusuk. Kemudian tolong diserahkan nama-nama mentor ke evaluator ataupun PIC nantinya, ya. Bila perlu mulai dari sekarang, karena untuk keperluan karena itu tidak sekaligus diuji. Jadi masing-masing orang diuji. Masing-masing satu persatu dengan waktu 45 menit, ya. 10 sampai 15 menit itu adalah waktu untuk pemaparan peserta, 5 menit untuk mentor diberikan kesempatan sebagai penguatan dan pembenaran terkait dengan penguji. Jadi satu persatu. Itu biasanya mulai kita jam 7:30 atau jam 8. Sebelum dimulainya ujian, biasanya penguji akan melaksanakan atau melakukan rapat kesepakatan, ya. Baru ke room masing-masing. Insya Allah nanti saya salah satu penguji di Donggala Angkatan 78. Insya Allah. Dan saya akan bertindak juga sebagai penguji di Latsar. Sampai ketemu dengan saya nanti. Entah siapa, kelompok siapa. 1, 2, 3, atau 4. Ya. Pokoknya persiapkan saja fisik dan mental Anda. Karena dari dulu saya itu dikenal kalau nguji suka makan orang. Kalau 40 halaman biasanya yang saya tidak coret itu cuma 3-5 halaman saja. Sisanya tidak luput dari pulpen saya. Biasanya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan saya juga ini pikun-pikun, ya. Tapi jarang terjadi. Itu ibarat 100 tahun sekali. Mungkin nanti sudah tidak ada saya, baru terjadi. Dan tidak akan luput dari saya atau mata saya setiap lembaran tulisan kalian. Saya paling suka dari titik komanya, dari spasinya, marginnya, jarak penulisannya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI, kemudian aturan yang digunakan, semuanya tidak luput dari saya. Nilai-nilainya, kesesuaiannya, kegiatannya, menyelesaikan isu, tahapannya betul apa tidak, itu tidak akan luput dari saya. Sampai habis, saya kupas. Yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya sudah mau siap-siap lagi nih, ke next lagi selanjutnya. Ada lagi? Segera disampaikan ke saya, karena mumpung saya masih dengan teman-teman ini. Tapi nanti kalau ada misal pertanyaan-pertanyaan teknis lainnya yang berkaitan dengan Latsar, silakan bisa dikonsultasikan dengan Mas Afgan selaku evaluator, kemudian bisa ke PAC, itu pasti mereka akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan peserta atau kendala-kendala. Kecuali ada yang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan saran dari saya, itu baru mereka akan ke saya bertanya. Saya rasa sudah cukup handal semua ini evaluator saya. Apalagi Mas Afgan sudah melewati proses Latsar juga di tahun kemarin, ya kan, ya. Kebetulan juga Mas Afgan ini saya yang uji. Ya. Iya, Pak. Jadi boleh tanya-tanya bagaimana kejamnya Ibu Tiri ke Mas Afgan. Walaupun kita seatap ininya, instansinya, tetap saya perlakukan dia sama dengan peserta lainnya. Tidak ada yang beda. Apalagi peserta yang beda, kan, ya. Tidak seatap, wah itu bisa lebih Siap, Pak. Siap, salah, Pak. Jadi mudah-mudahan teman-teman ketemu saya lah. Tapi asik kok. Ketemu saya itu asik.
Asik biasanya sampai nangis peserta. Bisa menangis terseduh-seduh. Bertanya Pak, Silakan Bu Siti. Pak kemarin kan sempat kita ditugaskan untuk membuat kegiatan sehari-hari selama Latsar. Nah untuk mengupload linknya itu Pak, sepertinya di Kolabjar belum ada tempatnya. Itu nanti ditanyakan sama PIC dengan evaluatornya. Itu bukan suatu kendala. Jadi ditanyakan sama evaluator atau PIC-nya. Ya, untuk tempat penguploadannya tadi di awal saya sudah buka seperti itu. Untuk tempat penguploadan nanti dikumpulkan ke saya itu sama Mas Afgan bisa, sama Ibu Emi, nanti tinggal dikonsultasikan. Ya. Ada lagi? Pak Safrudin. Terima kasih Pak. Untuk penulisan rancangan aktualisasi ini Pak, kan tadi Bapak sampaikan yang menjadi perhatian Bapak terkait teknik penulisan. Ada tidak panduan penulisannya untuk kami pesertanya Pak? Oke, terkait dengan panduan penulisan atau sistematika penulisan laporan rancangan maupun laporan aktualisasi. Di dalam sistematika tidak ada dari susunan dari yang mengarahkan itu hampir sama semua. Kemudian ada perbedaan juga biasa antara quotes yang satu, quotes yang lain. Ada yang sampai bab 3, ada yang sampai bab 2. Sebenarnya itu bukan suatu problem buat saya sebagai penguji pribadi ya. Itu bisa saja. Yang penting semua unsur-unsur dalam laporan itu ada di dalam laporan itu. Mau dia bab 3, no problem buat saya. Mau sampai dia bab 2 di rancangan, no problem buat saya. Untuk sistematika baku tidak ada dari LAN, karena kita bukan akademisi. Kalau dia akademisi atau kampus, itu sudah ada ditentukan. Tapi kita punya kesepakatan sesama coach, video suara, dan penguji, serta pejabat struktural. Itu sudah punya kesepakatan terkait dengan penulisannya seperti apa. Untuk babnya tidak masalah. Kemudian jadi perhatian juga teman-teman ya, jangan pernah membandingkan antara coach yang satu dengan yang lain. Itu akan mengganggu pengerjaan laporan teman-teman nanti. Wah, coach saya kok seperti ini mengarahkan. Coach saya beda. Jangan pernah membandingkan. Ya. Karena style, gaya pembimbingan masing-masing coach akan berbeda. Begitu juga penguji. Wah, penguji saya itu fine-fine saja. Dia cuma menanyakan, memperbaiki sedikit. Tapi kalau Pak Aran itu kejam. Dia dari kulitnya sampai dengan kalau di buah itu bijinya, itu semuanya dia koreksi. Jangan pernah membandingkan seperti itu, karena setiap orang mempunyai style dan gaya masing-masing. Ya, sekejam-kejamnya karena anggap itu adalah guru saya. Ya. Sebaik-baiknya saya masih ada yang lebih baik, kabit saya lebih baik dari saya. Jadi jangan pernah membandingkan. Setiap coach, setiap penguji punya style yang berbeda. Ya, begitu ya. Kemudian saya langsung jawab di sini saja Gan ya. Afgan. Siapa? Terkait dengan mentor yang berpindah tugas di tempat yang baru. Terus ada pimpinan barunya. Nah, mentor yang lama masih mau mendampingi peserta ini, itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi. Ya, sudah tidak boleh menyesuaikan dengan mentor yang baru atau atasan yang baru. Sekalipun mentor yang lama meminta, sampaikan kepada mentor yang lama, itu sudah tidak diperbolehkan, Pak. Karena yang menjadi mentor kami adalah atasan kita. Ya, seperti itu. Jadi ganti mentor.
dengan caranya adalah membuat surat kuasa dari mentor yang lama ke mentor yang baru. Seperti itu ya kan? Nanti disampaikan ke pesertanya. Mungkin juga di sini ada yang mengalami ada pergantian mentor atau pelantikan yang baru, ya, mentor lama ke mentor yang baru. Mentor lama sudah tidak terpakai. Sampaikan baik-baik. Mohon maaf Pak, aturan yang kami dapatkan bahwa seperti itu. Bahwa Bapak sudah tidak bisa mendampingi kami karena Bapak sudah bukan atasan langsung kami. Yang berhak mendampingi kami nanti adalah mentor yang baru menduduki atau baru dilantik ini. Kalau dia masih belum ini, bisa diturunkan ke wakil kepala sekolah atau KTU. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Saya sambil meregangkan badan, soalnya betul-betul lelah ya. Tidurnya jam 1 ke atas, bangunnya subuh, kerjanya sampai larut lagi. Tidak ada tidur-tidurnya lagi. Hampir berulang tiap hari seperti itu. Jadi harus disehat-sehatkan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya sudah mau ini lari lagi. Oke, Sri Wulan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Bapak bilang kalau yang mentor sudah pintar, Bagaimana? saya punya mentor itu kalau tidak salah bulan Juni dia pensiun. Oke. Berarti tidak bisa mendampingi. Iya, nanti saya tanya kalau tidak salah itu Juni, kalau tidak salah pendengaranku, mudah-mudahan kalau bulan Juli berarti masih bisa Pak ya, dampingi saya. Bisa, silakan sampai dia pensiun. Kalau dia sudah pensiun, ya silakan dibuatkan surat kuasa untuk diturunkan ke siapa mentornya. Iya, Wakilkah atau ibu di sekolah? iya, SD Nambanawa. Oke, kalau SD tidak ada wakil kepala sekolah, berarti KTU. Iya. Ya. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian satu lagi teman-teman. Ini saran dari saya. Tolong nanti pada saat teman-teman menyusun laporan rancangan, menyelesaikan isu, kemudian di situ kan ada kegiatan-kegiatan serta tahapannya. Jangan hanya sekedar mencantumkan kegiatan saja atau tahapan-tahapan. Saya bukan mengajarkan sama seperti coach, tapi saya hanya memberikan saran kepada teman-teman. Memberikan gambaran supaya teman-teman punya wawasan yang lebih bagus. Buat suatu kegiatan itu bukan hanya suatu kegiatan saja yang menyelesaikan isu. Buat suatu di situ ada inovasi yang ada di dalamnya. Kemudian bukan tahapan-tahapan kegiatan itu dibuat asal-asalan. Ya. Saya sudah sejak 2019 jadi penguji, hanya segelintir, mungkin 2% dari 2% dari 100% ya, peserta yang bisa menghadirkan inovasi di dalam. Salah satunya Pak Mas Afgan ini. Kemarin buat ininya dia menghasilkan suatu inovasi di kegiatan. Kemudian yang lain biasa-biasa saja. Ya. Saya kemarin ke Bandung ya, Cimahi di BPSDM sana. Saya melihat di perpustakaan itu laporan peserta Latsar itu hampir setara dengan PIM 3 atau PKA eselon 3 laporannya, isi laporannya. Saya malah berharap itu terjadi di Sulawesi Tengah. Tapi hanya sedikit yang mampu seperti itu. Ya. Contoh nih, guru ini kebanyakan ngambilnya dari K13, revisi 2018 yang terakhir. Semua kegiatan metodenya di situ semua. Kemudian isunya pun yang diangkat kebanyakan itu sudah seperti diatur. Diatur dalam tanda kutip yang saya sampaikan bahwa yang mudahnya yang mau diambil. Kurangnya minat baca, kurangnya apa,
anak-anak. Padahal di situ masih banyak isu yang harus diselesaikan terkait dengan guru. Kebanyakan melihat dari contoh-contoh lama saja. Ini juga hati-hati ya teman-teman. Jangan terpana, terpaku dengan laporan lama teman-teman kalian. Kenapa? Di tahun 2021 ini ada sedikit perbedaan isi dari laporan rancangan aktualisasi. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman copy paste, tinggal ganti, nanti teman-teman yang susah begitu ujian. Ya. Ini bukan menakut-nakuti, tapi sebaiknya dari sekarang teman-teman sudah konsul ke coach-nya terkait dengan isunya seperti apa, gagasan pemecahan isunya seperti apa, dan lain-lain. Ya, jangan sampai terjerumus, teman-teman. Karena di 2021 juga ada tambahan nilai-nilai di dalam nilai dasar profesi SN. Kemudian aturannya juga sudah berubah. Bukan Perlan 2018 lagi. Ya. Saya paling suka itu jangan sampai kalian memakai aturan-aturan yang usang. Itu yang saya paling suka koreksi. Ya. Kemudian itu saja mungkin ya yang saya sampaikan. Jadi lebih baiklah dalam menyusun nantinya. Apalagi nanti yang ketemu dengan saya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa lebih baik ke depannya. Dan jangan berpikiran bahwa isu-itu saja yang saya angkat, itu isu saja yang saya selesaikan. Ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu. Buat suatu yang baru, yang memang dilihat isunya itu, kita lihat langsung, oh ini yang kurang. Minta pendapat mentor. Sampaikan ke coach-nya harusnya seperti apa sih. Jangan kalian yang mengatur isu-isu yang mana yang kalian mau angkat. Kebanyakan seperti itu sih peserta. Kalau saya sudah tahu. Di APKL-nya diaturlah nilainya. Di Fishbone-nya diaturlah nilainya. Ya apa dia punya ini. Jadi sehingga isu itu yang muncul. Saya tahu. Jadi ya kalau seperti itu ASN ya, itu tidak akan maju kita ke depan. Cobalah jadi ASN yang smart, yang bagus dalam berpikir. Jangan hanya berharap tahu jadi. Sama kayak kita kalau disuruh bikin surat, ya kan, selalu nanya, ada formatnya, ada contohnya, ya kan? Hanya sebuah surat padahal. Ya, mudah-mudahan kita tidak di sini tidak seperti itu. Disuruh buat apa, tanya, formatnya ada. Ya, teman-teman, mungkin saya cukupkan, kurang lebih 4 menit lagi ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya harus ngurus peserta lagi nih, mau rapid test karena rencana sebentar malam kita sudah bertolak ke Palu subuh. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah stay dan mengikuti penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan yang dapat menyinggung hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Kemudian saya berterima kasih juga kepada petugas Mas Afgan dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah hadir dan memberikan saya ruang Zoom ini untuk mengajar. Sampai ketemu di pertemuan ketiga dan bahkan nanti sampai ketemu di ujian meja panas. Welcome to the hill. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya dan kekuatan sehingga kita bisa tetap bertemu dan saling bertukar pikiran. Dan saya doakan teman-teman semoga semuanya sukses juga. Kemudian bisa melewati proses-proses pelatihan dasar ini dengan mulus dan baik dan mendapatkan nilai-nilai yang baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi, 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 Santi. Ya, terima kasih Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Bapak Ibu peserta,
Jangan lupa hari ini jam 10 kita ada materi lagi. Jadi saya tidak akan tutup ruangan Zoom ini. Namun sebelumnya, marilah kita akhiri materi pembinaan sikap dan perilaku bela negara di agenda 4 ini. Untuk itu semua peserta duduk siap, gerak. Baiklah, dengan berakhirnya materi pembinaan sikap dan perilaku bela negara, marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Agus Tawakal untuk doa untuk di akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Agus dan terima kasih Pak Arhan Firdaus yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, dengan ini saya akan akhiri. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang sudah mengisi atau melakukan evaluasi akademik dan mengalami kendala, silahkan bisa japri ke saya atau hubungi saya. Nanti saya akan reset ketika Bapak Ibu sudah akan memulai. Jadi ketika itu direset, Bapak Ibu sudah harus langsung memulai ya. Jadi ketika menghubungi saya, nanti tentukan kapan Bapak Ibu mau ujian. Pastikan jaringannya dalam keadaan bagus, kondisi Bapak Ibu juga dalam keadaan prima. Jadi hasilnya akan menjadi maksimal. Jadi proses persetan itu tidak boleh lama. Ketika direset terus Bapak Ibu tunda waktunya, itu akan bermasalah lagi nantinya. Jadi Bapak Ibu silahkan ketika Bapak Ibu selesai menggunakan Kolabiar, silahkan di log out. Jangan lupa untuk sering-sering log out ya, dan membersihkan atau clear kacanya. Ya Bapak Ibu tidak bermasalah, karena keseringan masalah terjadi karena Bapak Ibu tidak pernah melog out akun Kolabiarnya. Jadi ketika Bapak Ibu absen, setelah berkegiatan di Kolabiar, silahkan di log out, kemudian masuk ulang dengan akun yang sama atau akun Bapak Ibu sekalian. Sebelum ujian. Kan? Oh iya Pak Kasub, silakan Pak. Terima kasih Pak. Silahkan Bapak Ibu semuanya ketika mau ujian silahkan di-clear kaca dulu, kemudian di log out ya, kemudian login ulang. Biar meminimalisir kendala atau kesalahan-kesalahan teknis yang muncul. Bapak Ibu semuanya, ini sudah ada informasi dari Ibu Eni. Untuk kelompoknya Pak Ali Usman, silahkan Bapak Ibu semuanya meninggalkan ruangan ini karena kebetulan Pak Ali Usman tidak bisa membimbing pada pagi hari ini karena bertabrakan dengan agenda yang